Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kali ini dengan Bu Nurul, materi pendidikan agama Islam kelas 2 bab 4. Silahkan kalian buka buku paketnya, kita belajar bersama ya. Materi kita kali ini adalah lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan berjamaah dan munfarid. Jadi nanti kita akan belajar tentang macam-macam dan ketentuannya, tentang tata cara melaksanakan sholat sunnahnya. Kemudian kalau sudah paham tentang tata cara, tentang ketentuan, baru kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar tata cara sholat sunnah ini, sikap mulia yang diharapkan akan kita miliki adalah yang pertama, terbiasa hidup disiplin, yang kedua, menghargai orang lain, yang ketiga, mengutamakan kebersamaan, yang keempat, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat, yang kelima, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Itu adalah sekilas tentang apa yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Apa saja sholat-sholat yang dilaksanakan secara berjamaah? Yang pertama ada sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf, yang keempat sholat kusuf, yang kelima sholat istisqa. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha tentunya kalian kan sudah tidak asing ya. Saya yakin kalian semua sudah pernah mempraktekkannya di musola ataupun masjid di lingkungan kalian yang terdekat. Nah, tentang tata cara biar sholat kalian Idul Fitri dan Idul Adha-nya benar, bisa kalian lihat, dipelajari, dibaca di buku paket kalian halaman 59. Sedangkan untuk sholat kusuf adalah sholat ketika ada gerhana matahari. Tentang bagaimana cara melaksanakannya ada pada buku paket kalian halaman 62. Ketika tadi sholat kusuf dilaksanakan ketika ada gerhana matahari, maka sholat kusuf itu dilakukan ketika ada gerhana bulan. Anak-anak, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yang selanjutnya ada namanya sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat memohon hujan kepada Allah. Jadi dilakukan secara berjamaah, meminta agar diturunkan hujan. Tentang tata caranya, bagaimana pelaksanaannya, silahkan kalian baca di halaman 63 ya. Anak-anak, untuk yang berikutnya kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian atau munfarid. Apa saja sholat munfarid yang disunahkan? Itu yang dibahas di buku kalian ada 3: sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Adapun sholat rawatib yaitu sholat yang mengiringi sholat fardu. Namanya mengiringi itu ada sebelum dan sesudah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Tentang macam-macamnya silahkan kalian buka di halaman 65. Kemudian untuk sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian atau munfarid, yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid
adalah sholat untuk menghormati masjid. Menghormati masjid berarti dilakukan ketika pertama kali masuk masjid, langsung sholat sebelum melakukan aktivitas yang lain. Dan sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu dimaksudkan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah tadi belajar sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, terus kemudian sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, sekarang ini kita akan belajar tentang sholat-sholat yang diperbolehkan dilaksanakan secara berjamaah maupun sendirian. Yang pertama ada sholat raweh, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat duha, yang keempat sholat tahajud, yang kelima sholat tasbih. Setelah belajar tentang tata cara sholatnya, sekarang manfaat atau hikmahnya melakukan sholat sunnah itu apa saja sih? Kenapa harus sholat sunnah? Manfaat atau hikmahnya adalah yang pertama, teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidupnya. Juga senantiasa akan diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah juga mampu menambah kesempurnaan sholat fardu kita, menghapuskan dosa-dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat sunnah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering sekali kurang kita sadari. Yang selanjutnya, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Oleh sebab itu, ayo anak-anak kita semangat menambah kegiatan ibadah. Mumpung sekarang belajar semuanya dari rumah, kita tambah ibadah kita dengan sholat sunnah. Nah, itu tadi penjelasan materi dari bab 4. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan kalian bisa bertanya kepada guru. Untuk absen, seperti biasa silahkan kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.